Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, dipastikan dulu ya, jangan sampai salah kelas. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 3 SMP atau kelas 9. Apakah sudah betul semuanya yang sedang nonton adalah murid-murid kelas 9? Kalau sudah, sekarang disiapkan ya perlengkapan untuk kita belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertama, disiapkan Alkitabnya. Kedua, disiapkan buku paket atau e-book agama Kristennya ya, yang sudah Pak Sam kirimkan di grup. Dan yang ketiga, siapkan buku tulis atau buku tugas agama Kristennya beserta alat tulisnya ya, karena sepanjang video ini akan ada soal-soal pertanyaan yang Pak Sam berikan satu persatu. Jadi harus diperhatikan dan videonya tidak boleh dilompat-lompatin, karena pertanyaannya diberikan satu persatu di pertengahan setiap penjelasan Pak Sam. Kalau sedang disiapkan semua, boleh di-pause dulu videonya. Disiapkan ya, tadi yang sudah Pak Sam sebutkan. Dan sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita mau membukanya, mengawalinya dengan doa. Kita bersatu dalam doa, sikap doa yang baik. Walaupun ini hanya belajar online, tetapi kita sedang belajar firman Tuhan. Ya anak-anak, jadi kita harus menghargai Tuhan dalam sikap doa kita. Walaupun Pak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih aman dalam perlindungan Tuhan. Semuanya kami syukuri dan kami pun memohon pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa yang telah kami lakukan sampai pada detik ini. Layakan, kuduskan, sucikan kami. Dan kami pun berdoa pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk murid-murid agama Kristen kelas 9. Tuhan yang berkati setiap hati, setiap pikiran anak-anak boleh menerima setiap pelajaran. Terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar saja. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat menyampaikan firman-Mu melalui pelajaran pada saat ini. Kami mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang pelajaran kita masuk ke dalam bab 2. Ya, dibuka buku paketnya, coba bab 2 halaman 14. Buku paket atau e-booknya dibuka halaman 14 ya. Bab 2 judulnya apa itu? Mengenal gerejaku. Ya anak-anak, mengenal gerejaku. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bahwa gereja bukan hanya berbicara tentang tempat ibadah atau gedung yang megah, tetapi gereja juga menunjuk kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita semua adalah gereja. Atau bisa juga sekelompok orang yang bertekun, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi gereja bukan hanya gedungnya saja ya anak-anak. Kita akan mengenal gereja lebih dalam lagi. Coba kita buka Alkitab kita sekarang dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yuk dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal 17 ayat 21. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, anak-anak perhatikan, jadi ini merupakan doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Tidak lain, Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya pada saat itu. Ya anak-anak, apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus supaya murid-muridnya bisa tetap bersatu. Ya anak-anak, tetapi kita mau belajar pada saat ini, kita melihat bahwa di waktu kedepannya memang bahkan
di kitab-kitab selanjutnya dalam Perjanjian Baru diceritakan terjadi banyak perpecahan. Perpecahan bukan antara orang yang percaya Yesus dan yang tidak percaya, tetapi justru perpecahan ini terjadi di dalam kelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan melihat. Jadi, yang tadi kita baca Yohanes pasal 17, perhatikan. Yohanes pasal 17 ayat 21 merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya pada saat perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Ya, sekarang ditulis ya, tadi buku tugasnya udah disiapin. Soal nomor 1. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis soalnya pelan-pelan. Soalnya harus ditulis ya untuk belajar, jangan hanya jawabannya saja. Soal nomor 1. Yohanes pasal 17 ayat 21 merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya pada saat ... Ya, langsung dijawab, di pause dulu videonya. Atau mau diulang kembali tadi yang sudah Pak Sam jelaskan ya. Setelah itu kita lanjut dengarkan penjelasan Pak Sam dulu. Anak-anak, jadi kita melihat Tuhan Yesus sejak awal dia sudah mendoakan murid-muridnya karena dia tahu ke depannya nanti setelah dia menebus dosa manusia di atas kayu salib, dia kembali ke sorga. Tuhan Yesus tahu bahwa akan banyak ancaman, akan banyak tantangan dalam kelompok para pengikut Tuhan Yesus sendiri, anak-anak. Ya, jadi kita pun melihat pernah terjadi dalam kisah Paulus ya, perjalanan Paulus dan juga Petrus. Di sini Petrus dan Paulus mereka sama-sama pengikut Tuhan Yesus. Dan juga mereka sama-sama seorang tokoh pemimpin umat yang beriman kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Pernah terjadi suatu perbedaan pendapat ya, perpecahan antara kelompok Paulus dan juga kelompok Petrus. Nah, nanti kita coba lihat ya, di bukunya juga ada. Coba dilihat di buku paketnya di halaman selanjutnya. Ya anak-anak, jadi masalah yang terjadi adalah Petrus dan juga Yakobus ya, pada saat itu Petrus bersama dengan Yakobus, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mau menjadi pengikut Yesus atau menjadi orang Kristen, mereka itu harus apa? Harus menjadi orang Yahudi, harus disunat, dan juga harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Sedangkan menurut Paulus, ya, Paulus juga pemimpin umat Kristen pada saat itu. Paulus tidak setuju dengan apa yang dikatakan Petrus dan juga Yakobus. Ya, menurut Paulus, untuk menjadi pengikut Yesus yang terpenting hanyalah apa? Iman percaya. Ya, tidak perlu itu harus menjadi orang Yahudi, tidak perlu disunat, tidak perlu menjalankan hukum Taurat. Ya, jadi terjadi sebuah perbedaan pendapat pada saat itu anak-anak. Ya, jadi perhatikan 3 tuntutan yang harus dipenuhi bila ingin menjadi Kristen menurut Petrus dan Yakobus yang ditentang oleh Paulus pada saat itu. Pertama, harus menjadi orang Yahudi. Kedua, harus disunat. Ketiga, menjalankan seluruh hukum Taurat. Ya anak-anak, sekarang disiapkan buku tugasnya, tulis soal nomor 2. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan ya soalnya. Sebutkan 3 tuntutan yang harus dipenuhi bila ingin menjadi Kristen menurut Petrus dan Yakobus, yang ditentang oleh Paulus. Ya anak-anak, sekarang di pause dan langsung ditulis jawabannya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, di sini kita mau melihat perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Bahkan antar sesama pemimpin umat Kristen pada saat itu sudah banyak terjadi. Nah, kita akan melihat contoh lagi ya.
anak-anak, pada akhirnya karena sering terjadi perbedaan pendapat antara para pemimpin Kristus, ya, dan umat-umatnya pasti menjadi bingung dong, ini kita mau mengikuti yang mana? Kita mau menjadi pengikut Yesus kok berbeda-beda ajarannya, sehingga dilakukanlah sebuah persidangan di kota Yerusalem pada saat itu. Ya, anak-anak perhatikan. Dilakukan sebuah persidangan di kota Yerusalem sekitar tahun 50 Masehi. Yang ada e-booknya atau buku paketnya, coba buka halaman 16. Ya anak-anak, jadi di sini dilakukan persidangan supaya apa? Supaya jelas syarat apa saja atau peraturan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang Kristen. Jadi tidak ada perbedaan satu dan yang lainnya. Ini merupakan sidang di kota Yerusalem. Ya anak-anak, perhatikan. Dari hasil persidangan itu ada 4 peraturan untuk orang Kristen hasil persidangan Yerusalem. Yang pertama, orang Kristen itu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, tidak boleh makan darah. Yang ketiga, tidak boleh makan daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari percabulan. Ya, jadi itu ya 4 peraturan untuk orang Kristen. Nah, jadi semua orang Kristen harus melakukan keempat hal ini bahkan sampai sekarang anak-anak. Ya. Keempat hal tadi sudah Pak Sam jelaskan. Sekarang ditulis di buku tulisnya atau buku tugasnya soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 3, sebutkan 4 peraturan untuk orang Kristen hasil persidangan Yerusalem. Sekali lagi, soal nomor 3, sebutkan 4 peraturan untuk orang Kristen hasil persidangan Yerusalem. Oke, di pause videonya dan langsung dijawab. Tadi sudah Pak Sam jelaskan. Ya, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Di buku paketnya masih ada ya, halaman 16 atau di e-booknya dilihat. Bagian C, perpecahan berikutnya anak-anak. Jadi perpecahan masih terus terjadi bahkan setelah dilakukan persidangan itu anak-anak. Ya, sebagai contoh, pernah terjadi di kota Korintus. Ya anak-anak, coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, 1 Korintus pasal 1. Ya, kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Ya, kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Di sini Pak Sam mau kita baca ayatnya yang ke-12 saja ya, setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ya anak-anak, jadi perhatikan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 ini, anak-anak nanti bisa baca. Di situ, di kota Korintus terjadi perpecahan lagi. Karena apa? Karena orang-orang Korintus atau jemaat Korintus pada saat itu mereka suka mengkultuskan para pemimpin jemaat. Apa itu mengkultuskan? Berarti terlalu mengagum-ngagumi. Ya, bahkan sudah melebihi daripada Tuhan. Jadi anak-anak kita belajar, kita boleh kagum, kita boleh suka kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang harus kita anggungkan, kita tinggikan, nomor 1 adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kagum boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, kita melihat kembali tadi dalam jemaat Korintus, akhirnya terciptalah 4 golongan. Ya, pada jemaat Korintus pada saat itu. Perhatikan 4 golongan yang mengkultuskan pemimpin jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 tadi. Yang pertama ada golongan Paulus. Ya, mereka terlalu mengagung-agungkan Paulus, padahal Paulusnya mah biasa aja, bahkan Paulus tidak mau ada hal ini terjadi, ya. Jemaat terlalu
mengidolakan hamba Tuhannya. Ya, dan yang kedua ada golongan Apolos. Ketiga ada golongan Kefas, dan yang keempat ada golongan Kristus. Ya anak-anak, jadi terjadi perpecahan di kota Korintus pada saat itu. Kita belajar dari peristiwa ini bahwa apa? Sebagai orang Kristen mungkin pada saat ini kita melihat ada teman kita yang berbeda denominasi gerejanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan atau menjelek-jelekan. Atau mungkin kita terlalu membanggakan denominasi gereja kita, ya. Yang harus kita banggakan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kita adalah satu, yaitu tubuh Kristus. Ya anak-anak, jadi sekarang ditulis soal nomor 4. Sebutkan 4 golongan yang mengkultuskan pemimpin jemaat di kota Korintus. Tanda seru dalam kurung 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, tutup kurung. Ya, di pause dan langsung dijawab. Saya ulang, sebutkan 4 golongan yang mengkultuskan pemimpin jemaat di kota Korintus, tanda seru dalam kurung 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 17, tutup kurung. Oke, di pause dan langsung dijawab ya. Nah, karena kita lanjut lagi. Dan ternyata setelah terjadi perpecahan karena apa tadi? Karena banyak orang yang terlalu mengidolakan pemimpin jemaatnya. Ternyata di kota Korintus pada waktu yang selanjutnya kembali terjadi perpecahan, tetapi kali ini penyebabnya beda. Ya, coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 12. Ya, buka Alkitabnya 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27. Oke, sekarang kita mau baca mulai dari ayat yang ke-8 ya. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-8 kita baca. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Anak-anak sampai situ dulu, nanti anak-anak bisa baca ya. 1 Korintus pasal 12 ini ayat 9 sampai 27. Jadi, di sini kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan karunia roh yang berbeda-beda untuk setiap orang percaya. Ya, nanti kalau anak-anak baca ada 9 macam karunia. Karunia bernubuat, berbicara dalam bahasa roh. Ya, kemudian juga karunia iman, karunia menyembuhkan. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Untuk apa karunia-karunia ini diberikan? Ya, tentunya untuk apa? Untuk memajukan pelayanan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Ya, dengan karunia ini jemaat-jemaat Tuhan semakin bisa kuat, semakin bisa saling melengkapi satu dan yang lainnya, karena mereka akan semakin mengetahui pesan Tuhan melalui karunia yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi masalah yang terjadi di kota Korintus pada saat itu, jemaat-jemaat Korintus yang memiliki karunia-karunia roh ini, mereka bukannya memakai untuk pelayanan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan pada saat itu. Mereka malah apa? Malah menyombongkan diri. Malah membanggakan diri, wah aku punya karunia ini. Ini tentunya hal yang salah. Jadi perhatikan masalah perpecahan yang terjadi dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27 tadi adalah jemaat Korintus membanggakan diri karena karunia roh yang mereka miliki. Oke anak-anak, sekarang ditulis ya soal nomor 5. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause dan ditulis pelan-pelan soalnya. Jelaskan masalah perpecahan yang terjadi dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Oke, di pause dan langsung dijawab. Anak-anak, sudah? Sekarang
Kita lanjutkan lagi ya. Jadi pada saat ini kita sudah belajar, kita mengenal gereja kita ya anak-anak. Gereja bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi gereja adalah orang-orang percaya atau kelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, kita sudah belajar begitu banyak ancaman, tantangan yang terjadi di dalam kelompok gereja Tuhan ini anak-anak. Sering terjadi perbedaan pendapat, perpecahan. Jadi kita belajar, janganlah kita sesama umat Kristen saling apa? Saling menjelekkan atau saling merasa diri lebih daripada yang lain. Kita ini adalah satu tubuh Kristus, walaupun berbeda denominasi antar gereja, tetapi iman kita adalah satu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan sampai terjadi permasalahan hanya karena hal-hal sepele. Ya, tetapi kita harus saling menopang, saling mendoakan, dan kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua lebih lagi. Pelajaran sudah selesai anak-anak. Jadi ada 5 soal ya, dicek lagi soal dan jawaban. Kalau sudah dikerjakan, nanti langsung difoto dan dikirimkan ke Pak Sam ya. Oke, kalau belum juga dilengkapi dulu jawabannya, soal dan jawaban, setelah itu dikirim. Kita akan bersatu menutup pelajaran dengan doa pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami telah mengenal gereja kami lebih lagi. Kami tahu begitu banyak ancaman, tantangan yang terjadi di hadapan kami, bahkan sampai saat ini kami rindu kiranya sesama umat Kristen, sesama orang-orang percaya, kami tidak saling berselisih paham, kami tidak saling menjelekan, kami tidak egois satu dan yang lainnya, tapi kami mau sama-sama kembali menyadari bahwa kami semua adalah satu, yaitu tubuh Kristus, dan kami harus memuliakan Tuhan, juga mengasihi satu dan yang lainnya, agar iman kami semakin terbentuk, semakin kuat, kami dapat menguatkan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih, pelajaran sudah selesai. Kiranya apa yang didengarkan anak-anakmu boleh mereka ingat, dan mereka pun bisa menjadi anak yang baik melalui karakter kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. 5 soal tadi, soal dan jawaban, dan difoto ke Pak Sam. Tuhan Yesus memberkati.